Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah hutang ini agak sensitif sekali nih Pak. Masalah hutang ini agak sensitif sekali nih Pak. Karena apa? Kalau kita berhutang jumlah banyak itu sudah jelas Pak. Itu hukum-hukumnya sudah terjang. Yang kadang-kala menjadi lalai kan itu adalah hutang yang sedikit-sedikit itu Pak. Misalkan hutang sedikit itu kita belanja ke warung, kurangnya hanya 500 rupiah ataupun 1.000 rupiah. Itu kadang-kala kita lupa, sekarang lupa, besok lupa, besoknya lagi lupa. Akhirnya numpuk, jumlahnya akhirnya lupa juga, jumlahnya itu totalnya tuh berapa. Nah, seperti ini apa ya juga termasuk hukumnya itu yang 285 ya Pak? Ya. Itu termasuk hukum di situ atau harus diingatkan juga catatannya sekian gitu juga apa atau gimana Pak ini Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas ilmunya. Di sini yang mau saya tanyakan tentang hutang itu bagaimanakah saat suami istri salah satu atau keduanya berhutang, apakah jika salah satunya meninggal ada kewajiban membayar? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Catur ya. Jadi hutang-hutang kecil itu harus dihindari. Jangan ya. Kalau perlu kita yang sedekah, misalnya kita ke pasar, istri saya itu ke pasar, saya sering ngantar gitu ya, ke mall apa ya. Kalau ada susuknya kurang, ya sudah saya sedekahkan. Ya, itu ya, misalnya. Kemudian jika transaksi kita kurang gitu ya, kita kurang 500 rupiah saja. Kita ada akad, Islam dibangun dengan akad. Gimana ini Mbak, Mas? Kurang 500 saya sudah ikhlas, halal thayyibah ya, ikhlas ya. Itu enggak utang. Ya. Jadi perkataan ini dicatat Allah. Mencatat ini apa? Roket Ate mencatat bahwa itu diikhlaskan, berarti tidak ada hutang-hutang ya. Maka sekecil apapun kalau kita nggak bisa menyelesaikan 500.000 rupiah, kita harus bicara itu. Nah, jelaskan. Gitu ya. Itu siapa yang utang? Jangan sampai kecil-kecil dibiarkan yang numpuk menjadi besar, hutang besar ya. Suami istri hutang, kemudian salah satu meninggal ya. Itu pentingnya suami istri terbuka punya catatan, aku diutang ini ya Bu, aku ini ya Pak, ini utang, itu terbuka karena ini menjamin keselamatan di akhirat. Nah aku mati disini, kok saya kursi bayar utangannya ya. Nah aku mati disini, kok saya bayar. Itu harus diselesaikan ya. Nah perlu dicatat dalam satu buku wasiat, catat aku utang pada si A, B, C gini ya. Kemudian nanti ketika kita meninggal ya kita harus istri tahu, anak-anak semua tahu, jangan sampai anak nggak tahu karena ada harta, tidak ada harta, semua keluarga mewarisi harta sehingga bisa mewarisi hutang juga bisa, ya. Nah itu penting sekali ya. Nah kemudian ada masalahnya Bu, ketika udah puluhan tahun mau disaur nggak ada, mau dibayar tuh nggak ada, gimana caranya? Niatkan sedekah membangun masjid, misalnya uangnya besar, sedekah untuk membantu memberikan material pondok pesantren misalnya ya, itu bisa untuk misalkan ini untuk si fulan saya bayar utang lewat ini untuk masjid ini, itu sah ya, dalilnya begitu gitu ya Bu Catur ya. Monggo silakan dari sini Pak Catur, monggo. Semoga Allah membalas, memberkahi Prof gitu, karena terus konsisten dalam memberikan, khususnya saya. Prof mau tanya ini soal riba. Riba kenapa Allah kok mengancam segitu dahsyatnya, bahkan seperti menzinai ibu sendiri. Bahkan riba diulang-ulang juga disiarkan oleh para ulama. Kenapa, sejahat apakah itu? Memang kalau saya
pernah membaca, melihat sendiri, memang riba itu membuat kehidupan manusia itu rusak. Yang kapitalis, yang kaya makin kaya, seandainya punya 10 M saja, tengok-tengok rumah itu 60 juta per bulan. Sedangkan yang miskin itu makin miskin karena digulung. Nah, memang Allah maha baik nih, maha baik. Adakah bukti kejahatan riba yang lain gitu? Allah maha baik sampai mengancam seperti itu supaya kita tidak tergulung-gulung, bahkan memberi kesamaan dosa itu seperti menzinai ibu sendiri. Mohon petunjuk bahaya riba selain yang saya sebutkan. Walaupun Al-Quran kalau sudah melarang ya cukup, sudah insya Allah selesai sampai nawa atau nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada contoh dari baginda Rasulullah SAW pernah hutang? Yang saya tahu hanya menggadaikan baju besinya. Yang kedua, tentang tijarah yang tidak merugi. Semoga kita bisa saling memotivasi atau mendukung dalam berjamaah ini dalam bermuamalah. Lah, teknik dan caranya mohon istilahnya ditekankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah modal bergilir. Saya punya uang 100 juta. Saya serahkan kepada orang untuk dikelola tanpa perjanjian, tanpa bunga. Sekaligus orang yang pinjam 3 orang, 10 jutaan. Jatuh tempo, orang pertama mengembalikan 10 juta dengan memberikan kontribusi secara ikhlas 5.000. Orang yang kedua memberikan kontribusi 1.000. Orang yang ketiga tidak memberikan kontribusi, memang tidak dipaksa. Bentuk modal bergilir ini riba atau tidak? Satu. Yang kedua, saya seorang pedagang menjual Honda. Honda ini harganya 25 juta. Kalau dibayar 6 kali menjadi 30 juta. Pembelian jual beli seperti ini riba atau tidak? Yang ketiga, saya terkena dosa kifayah atau tidak? Hutang Indonesia adalah 9.000 triliun. Itu riba. Besok tahun ini 300 triliun untuk dicari hutang. Yang hutang adalah para pejabat negara. Hutangnya riba. Saya hidup di negara yang penuh dengan riba. Besok saya di akhirat jalannya sempoyongan atau tidak? Seperti orang yang makan riba itu. Mohon penjelasan karena ini ilmu praktis bagi orang muslim yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanyakan Ustaz, saya pernah baca ayat, tapi ayatnya saya lupa. Kira-kira bahasa Indonesianya, orang-orang beriman itu tidak memperlihatkan kemiskinannya. Dia tidak memperlihatkan ataupun dia berusaha menyembunyikan ketiadaannya sehingga orang nggak tahu kalau dia sedang sangat tidak punya. Tapi dia tidak mau memberitahu, apalagi dia sembunyikan dengan cara apapun bahwa jangan ada orang yang tahu kalau dia nggak punya, walaupun dia bergaul di sekitar kita dan seterusnya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, masalah riba. Masalah riba ini seperti yang dikatakan adik kita tadi, kok begitu dahsyatnya Allah itu. Dosa itu seperti itu, menjinai ibunya. Dan itu luar biasa. Kita sebenarnya takut, ya. Cuma dalam kehidupan, apalagi sampai oleh ketua kita tadi, Pak Guru kita ini, tambah lagi membuat kita ini sudah dilingkari oleh riba. Negara kita aja hutang dan riba. Ya udah pasti rakyat ini juga akan terlibat. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau dia melakukan riba ini tapi terpaksa Ustaz? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Pertama mungkin karena lapar. Kedua mungkin karena kalau tidak dia minjam riba, dia utang sama saudaranya, putus hubungan silaturahim.
bisa bertempur, bisa bergaduh, putus hubungan silaturahim. Nah, dia untuk mencegah putusnya hubungan silaturahim ini, dia takut masuk neraka. Karena dia minjam uang ke riba untuk menjaga diri tadi supaya jangan masuk neraka. Sementara riba saja sudah dosanya nggak tulungan. Nah, inilah fenomena fakta di lapangan yang banyak kita lihat. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bisa dibilang jawab juga, bisa tanya juga Pak. Yang pertama itu dari Pak Wandi tadi tentang bahaya. Pak Wandi tadi tanya. Ya Pak Wandi. Tidak tahu, saya tidak kelihatan kalian tembok. Oh banyak tahu tentang riba tadi Pak. Apa namanya? Sekarang ini kan banyak sekali Pak, apalagi yang pay letter dan yang carry. Itu saya pernah tergiur juga Pak, beli AC harganya itu 2 juta normal, tapi kalau bayar carry jadi 1 juta Pak. Jadi iming-iming dari kita riba ini bermunculan semua Pak. Apalagi yang di tetangga saya Gunung Padu, sak kampung Pak, Bang Project KB, Bang Retail itu hanya 1-2 orang yang tidak benar. Dan tiap ini juga ditagih, memang dilimanya seperti itu Pak sekarang ini. Terus juga tentang tadi yang ditanyakan tentang kepepet, kalau lapar gimana orang harus hutangi, terus akhirnya hutang riba. Padahal pernah ada cerita Rasulullah yaitu kalau binatang babi dan anjing pun bisa halal kalau kepepet. Tapi kalau riba kok tidak ada kata-kata kepepet. Nah ya Pak. Kalau tidak makan ya puasa, diganjel batu pinggangnya seperti itu kan ya. Nah zaman sekarang ya tidak ada seperti itu. Pak ya itu Pak, kepepetnya daging-daging yang haram itu bisa untuk dimakan, tapi kalau riba tidak bisa. Padahal yang Allah riba, bisa dagang apalagi banyak teman-teman yang utang pada kita Pak. Utang 100.000, orang 100.000, durung dibayar kok utang meneh ya ono double risk Pak Pak. Lu utang meneh lah kalau kita mau ngutangi apa enggak, kalau kebiasaan seperti itu enaknya gimana Pak? Di blacklist saja atau telepon Pak? Padahal yang lama belum dibayar kok minta hutang lagi ya. Tapi Pak Nur bilang sama saya sudah bisa tertaksir bahwa mau ini orang iso bayar Pak. Ya minta pendapatnya Pak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain juga nanti dia tanya ya setelah selesai yang di sana masjid. Jadi kita itu sebenarnya di Quran itu sudah jelas Allah perintahkan kepada kita agar kita menghilangkan perkara-perkara maisur atau maisur itu ya. Maisur itu apa? Maisir apa Pak? Judi. Ya. Hurur apa hurur? Hurur itu sedikit menipu lah gitu ya. BPJS ini masih agak menipu itu BPJS kita ini. Maka banyak orang yang agamanya kuat sekali yang nggak mau dia hurur itu. Nah, apa BPJS dia. Kemudian riba. Ada 3 kata yang di Quran itu diharapkan: hurur, maisir, dan riba. Jadi kalau kita bicara itu memang harus betul-betul kita menghindar, karena itu sudah fatwa Allah dalam Allah ya. Apakah Rasul pernah hutang itu? Memang dalam hidupnya Rasul nggak pernah hutang. Kalau dia sedekahnya, Rasul itu bedanya sedikit dengan kita ya enggak? Betul? Dia sedikit bicara, kita sedikit-sedikit bicara. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasul sedikit marah, kita sedikit marah. Kita Rasul sedikit tidur, kita sedikit tidur. Bedanya cuma sedikit dengan Rasul bahaya. Gitu. Ya. Jadi artinya Nabi sudah memberikan contoh banyak. Kalau di bajunya Rasul itu masih ada 1 dirham saja, dia nggak mau masuk rumah. Nabi itu gitu caranya, tarik di atas, tarik. Ada uang 1 dirham dikembalikan kepada para miskin yang ada di situ, ya, kasihkan kepada bapak atau tempat-tempat ibadah. Nggak mau masuk rumah itu masih ada uang yang di kita balik era dua itu itu teori
itu begitu apa begitu Pak, ya. Itu ya. Kis kurang ini, kurang itu macam-macam betul, ya? Betul ya? Jadi bedanya cuma sedikit, gitu kan? Kita ada alasan itu ya, jadi itu ya. Kemudian tijarah yang tidak rugi gimana? Ya tijarah yang tidak rugi ya sebenarnya kalau kita betul-betul menggunakan khilafah Islam itu sebenarnya tidak ada yang bisa dirugi. Nggak ada khilafah Islam itu merugikan tuh. Ya. Tapi kalau kita sudah digoda setan, ditakut-takuti dengan kemiskinan, itulah akhirnya kita terbelenggu dalam kondisi riba dan macam-macam tadi itu. Ya. Ini yang ini ya. Kemudian modal bergilir, tapi kata tanpa riba. Ya beraman. Tanpa riba kok. Kan kita tidak riba. Saya pinjam Pak Nur ketika itu bergilir itu ya. Ya kan kita kan nggak ada riba, yang nggak apa toh saling apa saling tolong menolong kan. Itu kan tidak apa ya. Nggak salah itu. Jual Honda 2 juta, beli ya. Bayarnya itu riba udah 25 menjadi 30, 6 kali ya itu riba. Itu sudah riba ya. Riba. Dosa kifayah negara utang sama dengan yang dikatakan Pak Taib ya, sama kan itu. Karena negara punya utang, BI punya utang, lah kita juga apa, kita sebagai rakyat punya dosa kifayah gitu. Enggak. Itu ibda binafsih. Jadi ibadah itu dihitung dari masing-masing, bukan wal tajiru itu wizur uhro, bukan karena yang orang salah kita ikut salah, negara salah kita ikut salah, enggak. Itu Islam tidak seperti itu, tidak mengenal dosa warisan, tidak mengenal dosa jariah jamaah juga enggak. Itu dosa ibda binafsih. Jadi masing-masing kita dinilai dengan kekuatan amal sudah kita sendiri masing-masing. Okay? Itu bagaimana? Peter jelas itu ya riba. Apa sih yang nggak riba sekarang ini? Shopee, Peter waktu itu semua riba. Semua riba ya. Babi, darurat halal, riba ini jawabannya gimana ini ya? Weteng leh iso mati, tapi riba kan nggak buat kita mati. Kita nggak mati ya, makan nggak ada yang lain ya, adanya babi ya kita bakar di hutan ya. Itu jadi halal darurat. Tapi kalau riba ini kita kan nggak, bukan berupa makanan, fooding ya yang kita makan. Jadi harus kita masih bisa menghindari. Ya, kemudian apa lagi ya tadi ya? Yang Pak Taib tadi nggak bisa bayar, apa ya? Ya Pak Taib sama ya. Kita hidup ini digunggung dengan riba, betul nggak? Kita mau cari modal kita ya ke bank, itu riba sudah ya. Cuman ada pendapat begini ya, ulama beda pendapat, ini khilafiyah. Ulama pertama itu mengatakan pinjam bank itu halal kalau dipakai untuk produksi ya. Ini nilai itu ada nilai produksinya. Dia punya utang bank diputarkan menjadi bentuk konsumsi, bayar pegawai, listrik macam-macam itu halal bagi ulama. Ya. Tapi ulama lain tetap riba. Ya. Yang diharamkan ulama pertama tadi adalah engkau punya uang banyak, engkau bergantung pada deposito, itu untuk makan sehari-hari, untuk hidup sehari-hari, itu yang haram untuk para ulama pertama. Nah kan kita kembali kita di masing-masing, Allah bisawab ya, kita mau apa? Itu enggak? Ya? Gimana? Yang berpendapat pertama contoh ulama di sini nih Pak? Itu ada surat keputusan dari MUI mahasiswa Indonesia ya, itu khilaf, berarti terjadi apa ya, beda pendapat di MUI sendiri, beda pendapat kan, sehingga surat edaran MUI sendiri juga ngambang diserahkan pada masing-masing ya. Dalilnya begini, misalnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafan. Ya Habib ya, jangan kau makan riba yang tikal-matikal. Maksudnya itu ya Bu, tikal-matikal itu apa? Tikal-matikal itu berarti yang
riba itu yang di pasar apa itu yang bank retail ya, itu cuma ke 5.000 tadi 10.000 gitu kan, ya itu ada berbahaya ya seperti itu. Dan yang kedua alasannya, kalau negara menghalalkan itu, membuat aturan seperti itu, rakyat tidak salah. Hutang di bank rakyat tidak salah. Yang salah yang punya aturan itu. Nah, rakyat butuh itu. Itu pendapat ulama yang lain ya. Jadi saya pikir kita harus dengan cakal terbuka bahwa riba itu haram. Yang paling utama kalau kita bergantung pada riba itu untuk makan, ya itu. Maka Islam janganlah berbisnis macam-macam gitu ya. Sebaiknya daripada kita nanti semboyangan, ya usah dibelanjakan, diputarkan seperti Pak Hipta, Pak Karjono, Pak Nur, Ustadz ini, Habib ini, putarkan lewat tempat jual beli, karena jelas di sini hukumnya jual beli halal, kan? Punya uang banyak, putarkan untuk jual beli halal, insya Allah. Okay? Bangga itu karena waktunya sudah habis, kita jumpa minggu depan selingan Pak Kiai Triman, ya, Pak Kiai Triman, minggu depan selingan ya, apa materinya yang menarik untuk selingan, nah, gitu ya. Bangga itu kami kembalikan kepada pembawa acara dan saya izinkan menjawab yang online, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis Sabtu subuh yang dirahmati Allah, dan kita sama-sama dimuliakan Allah dan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita Ustadz Muhammad Umar Asidik. Kita kesankan dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.